Singgih Sahara, sosok komika asal Semarang. Namanya sedang menjadi perbincangan di media sosial X karena kasus dugaan penyelewengan uang donasi berkedok pengobatan ibu dan anaknya. Tak hanya berprofesi sebagai stand-up komedi, Singgih juga bekerja sebagai penjaga toko mainan dan tukang servis mainan. Ia juga beberapa kali sempat tampil open mic di sebuah acara televisi. Uang donasi yang berhasil dikumpulkan oleh Singgih mencapai 250 juta rupiah. Melalui akun X-nya, Singgih sudah kerap kali meminta donasi sejak tahun 2022. Sejak saat itu, ia terus melancarkan aksinya dengan membuka donasi di berbagai platform, salah satunya Kitabisa. Uang hasil donasinya nanti akan digunakan untuk keperluan pengobatan cuci darah ibunya yang mengidap penyakit gagal ginjal dan terapi anaknya yang mengidap speech delay. Pada Maret 2024, Singgih kembali meminta donasi di akun ASE miliknya. Ia bilang jika dia membutuhkan bantuan dana sebesar 2 juta rupiah dan berjanji akan menggantinya jika nanti uang tunjangan hari raya sudah cair. Sontak saja postingan yang diunggah dirinya ramai menarik perhatian para netizen. Karena hal itu timbullah beberapa kecurigaan dari warganet lantaran sang komika tersebut terus-menerus meminta dana dengan membagikan cuitan-cuitannya yang lama. Usut punya usut, Singgih juga kerap kali meminta bantuan dari temannya. Beberapa orang juga pernah mendapatkan pesan darinya untuk dimintai bantuan berupa dana. Huru-hara kecurigaan yang muncul di kalangan netizen muncul setelah akun bernama @Zolfik menuduh donasi yang dilakukan oleh Singgih Sahara terindikasi penipuan. Pertama kali Zulfikar mengungkap bahwa ada seseorang yang memberikan bantuan dana kepada Singgih untuk pengobatan ibunya. Namun saat dimintai bukti pembayaran rumah sakit, Singgih tidak menggubrisnya. Pemilik akun menyebut bahwa segala dana yang diperlukan untuk pengobatan ibu Singgih itu sebenarnya ditanggung oleh BPJS. Dan penggalangan dana yang berhasil dikumpulkan di platform Kitabisa nyaris berkisar 50 juta dengan tambahan transferan lainnya dari para pengguna sosial media. Akun ini juga memberikan update jika Singgih Sahara pernah terlibat dengan judi online. Zulfikar mengatakan bahwa dirinya dihubungi oleh 100 lebih pendonor dengan tuntutan yang beragam. Mulai dari meminta kejelasan, hingga ingin membawa Singgih ke pengadilan. Zulfikar pun berangkat dari Jakarta ke Semarang untuk menemui Singgih Sahara. Platform donasi Kitabisa pun menindaklanjuti kasus yang sedang ramai diperbincangkan ini. Tim Kitabisa telah bertemu langsung dengan yang bersangkutan, yaitu Singgih Sahara, untuk meminta konfirmasi terkait galang dana yang dilakukannya. Tim Kitabisa memberikan beberapa poin hasil dari pertemuan mereka dengan Singgih, yaitu 1. Ibu dan anak Singgih memang benar dalam kondisi sakit. 2. Uang yang Singgih dapatkan dari platform Kitabisa setengahnya telah digunakan untuk pengobatan dan biaya tunjangan lainnya, seperti pembelian susu, hingga pembayaran kontrakan Singgih dan keluarganya. 3. Singgih membeberkan sisa uang donasi lainnya tidak bisa dipertanggungjawabkan karena tidak dapat memberikan bukti penggunaan donasi dengan alasan nota sudah terbuang dan sebagian donasi telah digunakan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Tindak lanjut yang diberikan tim Kitabisa terhadap kasus Singgih ini adalah dengan menutup galang dana dan donasi yang tersisa akan dialihkan untuk penerima bantuan lain. Kitabisa juga memberikan opsi pengembalian dana untuk para donatur galang dana ini. Singgih Sahara sendiri pun telah membuat sebuah pernyataan tertulis untuk mengembalikan selisih donasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Tadinya tuh paling nyarinya ya itu yang sesuai saya butuhkan, sesuai yang saya itu yang saya butuhkan. Tapi begitu meledak, sebenarnya saat itu juga takut juga, maksudnya sebanyak ini. Nah, terus saya ingat ada utang ini. Ya sudah, saya buat itu aja. Sebenarnya juga enggak expect balas itu juga, saya kan sempat nge-tweet juga itu kan udah cukup, maksudnya ini udah 2 kali lipat dari yang saya tafsirkan itu, udah 2 kali lipat yang saya butuhkan. Nah, tapi tetap ada transfer terus. Ya udah, bahkan ada yang WA itu banyak, saya juga masih terlalu banyak. Kalau yang kadang 50 gitu kan ada yang 50, tapi ada jasnya kan, nggak apa-apa lah buat makan gitu. Saya tuh terima kasih banget buat teman-teman yang udah pernah bantu
bukan ya saya mohon maaf, saya tidak siap tanggung jawab. Jadi Anda harus bisa memastikan siap bertanggung jawab ya, Iya. apapun konsekuensinya. Iya. Oke, baik. Tapi bisa dijelaskan lebih spesifik mungkin Mas, karena kan tadi dari Mas Singgi kan tidak mengakui adanya judi online, game online. Nah terus dengan uang sebanyak itu tuh selain dengan kontrakan yang hanya bernilai 850.000 setiap bulan ya kalau saya sendiri, itu larinya kemana gitu loh. Sedangkan untuk pengobatan ibu kan hanya 50 jutaan aja ya. Nah lebihnya itu kemana? Ya kalau kadang ibu minta saya kasih kayak ibu, Mas tolong dicari ibu kan ini ada apa utang PKK ini. Tapi kan tetap aja Thomas, katakanlah misal utang PKK, biasanya kan kalau utang PKK nggak lebih dari 5 juta ya. Karena kan saya juga ibu-ibu PKK nih. Kemarin saya juga obrol-obrol sama ibunya. Itu kemarin tuh ibu panjenengan tuh mengestimasi itu untuk yang sudah diberikan total tuh adalah 20 juta. Iya. Terus untuk utang PKK itu 3 juta. Ya, tepatnya 3 juta benar ya Mas ya. Terus untuk semua pendampingan pengobatan ibu tuh kalau dikalkulasi sama ibunya kemarin itu bilang sekitar 20 jutaan ya dari ibu ya, benar ya, segitu kan ya. Jadi nominalnya segitu ya Mbak. Jadi 20 total. Terus kemarin terakhir itu secara total itu secara Mas Singgi ini memberikan kayak bukan uang cash secara langsung, Tapi berupa barang. berupa resep obat resep obat ditebus gitu ya Mas ya, resep obat. Jadi kalau ibunya meminta saja ke Mas Singgi jadi baru dibeli. Jadi Mas Singgi itu tidak langsung ngasih gitu kalau tidak ada keperluan gitu ya Mas ya. Oke, berarti kan kalau obat itu kan kalau yang namanya BPJS itu nggak mungkin over dari 500.000 pengalaman saya untuk pendampingan cuci darah ya Mas ya. Nah sisanya itu katakanlah kalau udah dipotong Masnya buat beli iPhone, buat beli barang-barang yang lain, nah itu sisanya itu kemana gitu loh, dipakai buat apa? Karena iya kalau buat hidup sehari-hari maaf nyuwun sewu nih Mas, saya lihat kan juga Masnya hidupnya biasa aja gitu, nggak yang hedon langsung beli apa gitu. Nah itu kira-kira kemana Mas? Ya itu untuk pinjolnya. Bisa dibuktikan nggak untuk pinjol-pinjol itu tadi? Ya, bahkan ada yang belum kebayar juga, maksudnya belum lunas. Pinjol itu dari tahun kapan Mas? Dan dari platform apa? Banyak Bang. Ada apa? Shopee, Paylater lah. Ada Loh Mas ini udah dapat donasi, masih ambil pay letter, itu udah masih lama, ambil. maksudnya itu udah lama sebelum belum dana ya itu udah lama. Mas sudah terjerumus di paylater dan pinjol tersebut. Iya, makanya kan membengkak. Nah, udah lama nggak bayar kan gitu. Berarti bisa dibantu dong kalau pay letter pinjol maksudnya ke rekening. Keren. Iya, itu bisa dibuktikan dong nanti dengan mutasi rekening koran. Iya, ada gesturnya juga, gestur barang. Terus saya jual lagi. Berarti bermain di pay letter ya. Ya, jadi ada kan ada gesturnya. Iya, paham. Banyak jasa itu kan Kak. Jadi ada orangnya nanti diusir. Nah kira-kira nih dari Mas Singgi sendiri akan memberikan rekening koran, mutasi rekening koran, berarti kan itu dari mulai Anda pertama kali minta donasi ya, kurang lebih dari 2019 ya Mas ya? 2021 kalau awal saya tak 2021 mulai membuka donasi ya. mulai. Itu bisa nggak dibantu? Kapan terus tanggal pastinya Mas bisa kasih ke kita? Ya bisa. Kapan kira-kira Mas? Ya. Masih. Nah, kalau nggak nanti besok. Mungkin bisa hari ini. Hari ini kan itu karena untuk rekening koran itu nggak satu hari jadi gitu loh. Jadi Masnya ke BCA ya Mas ya, ke banknya dulu pengajuan, nanti biasanya 1 sampai 14 hari kerja, 1 minggu sampai 14 hari kerja. Hanya punya satu rekening itu aja ya Mas ya. Semakin ramai namanya disebut, Singgi Sahara pun angkat bicara. Ia meminta maaf atas keributan yang sudah terjadi.
Dalam klasifikasinya, Singgih mengatakan bahwa dana yang terkumpul digunakan untuk keperluan obat, serta penunjangan perawatan sang ibu dan anak, serta untuk membayar kontrakan. Ia menjelaskan bahwa ia melakukan itu karena kondisi ekonomi keluarganya yang sedang mengalami kesulitan. Singgih meminta maaf karena tidak transparan dalam melakukan pelaporan. Dia pun berjanji akan membuat laporan penggunaan dana dengan memberikan bukti-bukti dari pembayaran pengobatan yang akan dipostingnya kepada publik. Begitulah kronologi kasus penyelewengan yang dilakukan oleh Singgih Sahara. Apa pendapat kalian soal ini, KA Lovers?